mengucapkan satu kata-kata menghadap kiblat apa tidak? Ya, mungkin bukan kiblatnya ke yang di Mekah. Nah, kiblat mana nih? Hati kita. Apakah setiap kita melakukan satu tindakan, satu perbuatan menghadap ke kiblat hati kita? Tidak. Itu masalah. Begitu juga kita mengucapkan kata-kata, ya, apa هل أتى على الإنسان حين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, pagi ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan-bulan ini kita dihadapkan dengan ibadah haji dengan ibadah kurban. Bagi saudara-saudara kita yang punya kemampuan secara ekonomi, mereka menjadi duyufur rahman, tamu Allah, melaksanakan ibadah haji di tanah suci tahun ini. Tentu kita doakan bersama, mudah-mudahan semua mereka diberi kesehatan oleh Allah dan dapat menjalankan ibadah haji dengan sempurna sehingga menjadi haji yang mabrur dan makbul. Amin. Bagi kita yang belum sempat berangkat tahun ini, kita mohon kepada Allah supaya tahun-tahun yang akan datang kita juga diberi Allah jalan agar kita dapat melaksanakan ibadah haji tahun-tahun yang akan datang. Dan juga yang sudah melaksanakan ibadah haji, tentu kita harapkan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin Allahumma amin. Dan kemudian bagi kita yang ada di tempat yang tidak kita berkesempatan melakukan ibadah haji, kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan melaksanakan juga sholat sunat Idul Adha. Nah, ini yang sudah kita laksanakan secara terus-menerus setiap tahunnya. Nah, tentang bulan haji kita laksanakan ibadah haji bagi yang kemampuan, kemudian kita sembelih hewan kurban. Saya pikir ini sangat penting untuk kita pahami, ya, baik secara syariat maupun secara hakikat. Sebab semua amaliyah syariat itu pasti ada hakikatnya. Ibaratnya setiap buah pasti ada rasa. Ya. Maka kalau kita hanya memahami syariatnya saja, tidak bisa kita menemukan hakikatnya, maka kita tidak akan tahu apa sih tujuan daripada satu ibadah yang kita laksanakan. Misalnya ibadah haji. Ibadah haji itu kalau bagi orang yang memang tidak senang dengan Islam,
kadang-kadang menjadi bahan mereka untuk menghantam kita sebagai orang Islam. Ya, kan sering juga kita dengar ya, kita baca tulisan-tulisan ya, keliling-keliling ya, katanya di ya, kotak persegi 4 Ka'bah gitu. Dan lari-lari katanya. Kemudian lempar-lemparan, kemudian nongkrong di padang Arafah gitu ya. Nah ini memang kalau kita tidak pahami isinya ya maaf, ini mohon ampun sama Allah, kayak main-main. Nah, kalau hanya melihat lahirnya saja. Tapi Masya Allah, kalau bagi mereka yang memahami maksudnya, memahami isinya, itu luar biasa. Itu satu. Yang kedua, ya, kalau kita hanya memahami dari segi syariatnya saja, maka dulu pernah ada yang mengusulkan bagaimana kalau haji itu 2 kali setahun. Banyak yang melaksanakan haji dalam umurnya sekitar tahun, artinya begitu banyak orang akan melaksanakan ibadah haji, dan yang berangkat itu juga banyak berjubel. Maka ada dulu pernah ada yang berkomentar bagaimana kalau pemerintah Indonesia katanya mengusulkan kepada pemerintah Arab Saudi supaya haji itu diadakan 2 kali setahun. Ini kan bagi mereka yang nggak paham gitu ya, dikira haji itu bisnis gitu. Nah nih, jadi makanya saya bilang tadi, setiap syariat itu pasti ada hakikat, ada maksud ya. Ini juga mungkin sudah agak sering kita bahas apa makna haji dan kenapa harus mabrur gitu ya. Kenapa tidak haji yang sah saja itu yang mendapatkan surga? Tapi dalam hadis bukan haji yang sah, haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tak ada balasan kecuali surga itu. Nah, bagaimana kalau haji yang sah saja, yang enggak mabrur? Apa bedanya mabrur dengan sah? Kalau haji yang sah itu artinya haji yang terpenuhi syarat dan rukun. Ya, asal terpenuhi syarat dan rukunnya itu menjadi haji yang sah. Tapi apakah setiap yang sah itu mabrur? Belum tentu. Ya. Dulu pernah saya mengambil satu contoh gitu ya. Misalnya kita buat ya, sebuah kursi, sebuah meja atau kursi. Tentu kita akan berpikir apakah yang disebut dengan kursi. Nah, tentu ada kakinya, ada tempat duduknya, ada sandarannya, ada tempat tangannya. Asal itu sudah terpenuhi, secara hukum sah jadi kursi. Kakinya sudah ada, tempat duduknya ada, sandarannya ada, kemudian tempat tangan ada. Sah jadi kursi. Kalau saja ada orang pesan kepada kita untuk dibuatkan kursi, tentu kita berpikirnya seperti itu. Syarat jadi kursi itu apa? Nah, lalu kita buatlah papan itu yang dibelah-belah, kemudian dipaku-paku, kemudian sudah ada tempat duduknya, sudah ada kakinya, sudah ada sandarannya, sudah ada tempat tangannya, walaupun tidak disugu, tidak dipelitur, hanya itu saja, ada kakinya, ada sandaran, ada tempat duduknya, ada tempat tangan. Nah, ketika kita tegakkan, setiap orang yang melihat kita tanya, ini kursi apa kotak? Pasti orang akan menjawab itu kursi, tidak ada yang mengatakan itu kotak, karena syarat dari kursi sudah terpenuhi. Ada kaki, ada tempat duduk, ada sandaran, ada tempat tangan. Kalau hanya sebatas itu, kira-kira orang yang bertanya akan menerima apa enggak ya? Kalaupun dijual, kira-kira orang mau beli apa enggak ya? Nah, pasti orang tidak akan mau terima. Kenapa tidak menerima? Karena tidak bagus.
Sah jadi kursi, cuman tidak bagus. Cuman hanya dibelah-belah, kaki dikasih kaki, kasih tempat duduk, kasih tempat sandaran, tempat tangan, udah saja kursi. Cuman yang besar tak mau terima. Kenapa? Tidak bagus. Nah, jadi artinya untuk mendapatkan mabrur itu memang harus sempurna. Secara hukum dia sah, ya kan? Lalu kemudian secara makna, secara tujuan dia terpakai maknanya. Nah, jadi kalau haji itu secara hukum terpenuhi syarat dan rukun ya dalam manasiknya, tetapi kalau mabrur itu terpakai makna manasiknya. Nah, kalau makna manasiknya kita tidak ketahui, bagaimana kita memakainya? Makanya selalu kita berkutat saja di sahnya haji saja. Kalau hanya berkutat di sahnya haji, ya, maka tidak heran kalau ya banyak yang sudah pulang dari Mekah ya, berpeci putih, nah, tapi kelakuannya belum mencerminkan sebagai seorang yang haji yang mabrur. Kenapa? Karena maknanya tidak terpakai. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya kalau kita perhatikan misalnya puncak haji itu kan wukuf di Arafah. Ya. Al-Hajjul Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf kan nggak haji. Walaupun kita sudah tawaf, kita sudah pakai ihram, kita sudah sa'i, kita sudah melontar, tapi nggak wukuf ya nggak haji. Haji itu artinya wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf itu artinya berhenti. Ya. Di mana kita berhenti? Di Arafah. Ya. Jadi berhenti di Arafah. Nah, kenapa istilahnya itu harus berhenti? Karena ibarat kita berjalan, ya tentu sampai di tujuan udah berhentilah itu. Kalau sebelum sampai ke tujuan ya jangan berhenti dulu. Ibarat kita berjalan, tiba di Allah baru berhenti. Jadi perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu ya menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah pulang ke Allah. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, jadi perjalanan hidup kita ini kan itu berpacu untuk kembali ke Allah. Ya, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Nah, jadi kehadiran kita di dunia ini adalah menempuh sebuah ujian. Ya, jadi bukan gratis sebenarnya kita hidup di dunia, ada misi, ada tujuan. Ya, tujuan utama kita turun ke bumi ini dalam rangka kita mengenal Allah, supaya kita bisa kembali ke asal kita dari Allah, kembali kita kepada Allah. Di mana kita perlu mengkaji, memahami supaya bisa kembali kepada Allah. Kemudian apa yang dimaksud dengan kembali ke Allah? Nah, semua syariat itu mengarah ke sana semua. Katakanlah sholat, ya, kita cari sholat. Sholat itu kan arahnya ke sana, kembali ke Allah. Makanya ada hadis aqimis sholat li zikri, itu satu. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Yang kedua, as-sholah mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya si al-mu'min. Jadi itu banyak isyarat-isyarat ke sana ya. Di sholat itu sendiri Bapak Ibu mesti terpenuhi di sana syarat rukunnya. Secara syariat terpenuhi syarat dan rukun sehingga terpenuhi ya terkategorilah sholat kita itu sah. Tapi apakah sholat kita sah itu dapat dikatakan kita mi'raj? Belum tentu. Sebab bicara sah dan batal itu syariat. Nah, kalau sudah mi'raj, nah itu sudah hakikat. Nah, makanya antara syariat dan hakikat dua hal yang tidak bisa ditinggal salah satu.
Nah, kalau kita ambil contoh misalnya perjalanan Isra Mi'raj, itu kan mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa, dari Aqsa sampai ke langit, itu kan isyarat semua itu. Ya. Nah, kenapa kok berangkatnya di Haram ke Aqsa dulu, dari Aqsa baru naik ke langit? Kenapa enggak dari Haram aja langsung ke langit aja? Kalau hanya ingin menunjukkan Isra-nya, naiknya gitu ya. Ya, kenapa kok harus dari Haram lalu ke Aqsa? Ya. Kenapa enggak dari Haram? Kan di Haram itu kan ada Baitullah di situ. Kenapa enggak dari Haram langsung saja naik itu, enggak perlu harus ke Aqsa? Tapi di sinilah linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Jadi memperlihatkan itu artinya memperagakan. Jadi Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Begini loh kalau ingin kembali ke Allah katanya. Nah, makanya ada Haram, ada Aqsa. Haram, Aqsa itu kan di bumi. Bumi itu nyata. Nyata itu syariat. Nah, kalau begitu kalau kita mau kembali ke Allah ya pakai syariat katanya. Nggak bisa kita tinggalkan syariat. Itu Rasulullah mencontohkan dari Haram ke Aqsa. Haram di Mekah, Aqsa di Palestina, kan nyata di bumi. Nah, setelah itu baru naik ke atas. Berarti kan dua macam perjalanan. Ada perjalanan yang nyata, ada perjalanan yang gaib. Perjalanan nyata itu syariat, perjalanan yang gaib itu hakikat. Jadi kalau ingin kembali ke Allah, tempuhlah dua macam perjalanan itu. Perjalanan syariat lahiriah dan hakikat batiniah. Jadi makanya semua syariat itu mesti mengarah ke sana. Lalu kita praktekkan di dalam sholat. Sampai-sampai kita ada bacaan-bacaan. Salah satu bacaannya yang dilaksanakan Rasul ketika ketemu Allah dulu dalam Isra Mi'rajnya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ini kan semuanya, ini kan kalimat yang muncul ketika Nabi ketemu Allah. Kan itu kalimat itu kan munculnya ketika Nabi ketemu Allah. Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Lalu dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Jadi artinya kalimat itu muncul ketika Nabi ketemu Allah. Nah, lalu kita ucapkan kalimat itu di dalam sholat. Nah, pertanyaannya, pada saat kita mengucap kalimat tersebut, kitanya ketemu Allah apa enggak itu ya? Nah, kalau kita tidak ketemu Allah berarti enggak mi'raj. Enggak naik kata. Nah, sedangkan sholat itu kata Nabi mi'raj, naik katanya. Nah, mesti ketemu. Itu salah satu isyarat-isyarat ke sana. Nah, kita kembali kepada masalah haji, Bapak Ibu. Ya. Haji itu sendiri itu kan artinya perjalanan puncak. Haji itu perjalanan puncak menuju Allah. Ya. Mulailah kita misalnya pakai ihram. Ya, yang mungkin sudah agak sering kita bahas itu ya. Ihram itu kan dua helai kain yang tidak berjahit. Kemudian ketika kita pakai ihram itu, semua kain yang melekat di badan kita yang ada jahitannya kita lepaskan. Entah itu singlet, celana dalam, semua. Jadi yang kita pakai itu hanya dua helai kain yang tidak berjahit. Satu menutup bagian bawah, yang satu menutup bagian atas. Nah, ini kan sederhana sekali itu. Ya. Anak kecil juga bisa. Ya. Tapi kan maksudnya tidak sesederhana itu kan peragaannya, isyaratnya. Nah, tapi yang perlu kita pahami itu tujuannya, isyarat itu kemana arahnya. Kenapa harus ditanggalkan pakaian yang berjahit? Kenapa harus memakai dua helai kain yang tidak berjahit? Kenapa enggak tiga helai itu ya? Atau satu helai saja yang panjang meliputi seluruh tubuh? Kok harus dua helai gitu ya? Ini kan juga harus jadi pemikiran kita. Nah, yang berjahit pada kita itu apa? Sifat-sifat kehambaan. Nah, itu yang berjahit. Iri, dengki, hasud, ya,
pebulma, pendendam. Nah, itu semuanya itu kan pakaian kehambaan. Nah, sekarang buang pakaian kehambaan itu, ganti dengan pakaian ketuhanan. Nah, yaitu yang tidak berjahit itu. Sifat-sifat Allah. Jadi gantilah pakaian kehambaan itu dengan pakaian ketuhanan. Apa itu pakaian ketuhanan? Sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih. Nah, itu kan yang pengasih kan Allah, bukan kita. Nah, kita pakai suka nolong orang, suka memberi. Allah Maha Penyayang, kita pakai sayang kepada semua makhluk Allah. Tak ada kebencian. Entah yang kita kenal, yang tidak kita kenal, yang sesuku, yang beda suku. Pokoknya enggak ada kebencian, karena Allah tak pernah benci kepada hambanya. Allah Maha Pengampun, Al-Ghafar. Nah, kita pakai suka memaafkan. Dan itu mulai kita terapkan pada saat kita menjalankan ibadah haji di Mekah sana. Makanya saya katakan itu pelaksanaan ibadah haji itu ibaratnya riyadhah, latihan. Kita lagi berlatih di sana. Berangkatlah kita ke situ ya dengan biaya yang banyak itu ya. Artinya apa? Kesediaan kita untuk mengorbankan apa yang ada pada kita demi untuk mencapai kita ke tujuan, kembali ke Allah. Itu kan isyaratnya, dengan biaya yang mahal itu kan, perjalanan yang melelahkan gitu kan. Nah, itu isyaratnya. Artinya kita siap untuk mengorbankan apa yang ada pada kita dalam rangka kita ingin kembali kepada Allah. Ya. Makanya kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang, serahkan lagi. Ya, kita siap menyerahkan apa yang ada pada kita dalam rangka kita untuk menuju Allah itu tadi. Ada uang kita kita gunakan untuk bayar ONH gitu ya. Itu kan isyarat semua itu. Kemudian anak istri, kata orang yang kita cintai kita tinggalkan sementara di kampung, kita berangkat ke tanah suci. Masya Allah, itu syarat semua. Artinya semua apa yang kita cintai, kalau untuk menuju Allah tinggalkan. Ya, sehingga betul-betul kita berangkat dalam kekosongan. Ya, harta yang ada itu kita korbankan untuk kita menuju Allah. Makanya bagi kita yang tidak berangkat ke tanah suci disunahkan kita menyembelih hewan korban. Ya, bagi mereka yang berangkat ke tanah suci kan bayar ONH-nya, kemudian perjalanan yang meletihkan dan lain sebagainya. Nah, sampai di sana berkumpullah berbagai macam suku dan bangsa. Ya, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Jepang dan lain sebagainya lah, semua suku. Berbagai warna kulit, ada yang hitam pekat, ada yang sawo matang, ada yang putih bersih. Ya, juga bentuknya ada yang tinggi besar, ada yang gemuk pendek, macam-macam lah. Nah, bagaimana kita melihat itu semua? Adakah kebencian kepada satu golongan? Mungkin kita melihat ada yang hitam pekat, bencikah kita? Apa tidak? Nah, jadi kita dihadapkan dengan berbagai macam ujian tadi. Begitu kita berdesak-desak, gitu ya, keluar dari Masjidil Haram itu, masya Allah, dada kita dempet dengan punggung kawan itu. Kadang-kadang macet, Pak. Di jalan macet. Kalau di sini mobil yang macet. Sana jalan kaki macet. Itu banyaknya manusia. Nggak kebayang kita di padang mahsyar nanti, ya. Dari padang mahsyar itu nanti. Ya, dari awal mula dijadikan sampai manusia terakhir ngumpul semua di situ. Sedangkan haji aja ya hanya berapa orang dari sebuah negara gitu ya. Dari tempat kita ada satu kelurahan kadang-kadang hanya 2-3 orang, kadang-kadang dari satu kelurahan nggak ada yang berangkat. Nah, begitu saja sudah berjubel begitu, apalagi di padang mahsyar nanti gitu ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang banyak seperti bagaimana kita melihat, bagaimana kita memandang? Apakah yang kita lihat itu hanya sebatas orang
ataukah yang kita lihat itu dibalik ya yang zahir itu. Nah, di sini kita dihadapkan dengan tantangan. Mampu nggak kita melihat itu? Kalau hanya kita melihat lahirnya saja, mungkin saja ada kebencian. Yang melihat ada orang pendek gemuk katanya, cenderung berkaki. Melihat ada orang tinggi besar katanya, atau kurus tinggi, macam-macam lah. Kita dihadapkan dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana kita melihat, memandang? Nah, disitulah berlakulah kajian. Ya, coba layangkan pandang pada yang zahir, tukikkan pandang pada yang batin. Nah, mulailah kita menempatkan kajian suhudul wahdah fil wahdah atau suhudul wahdah fil kasrah. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita umat banyak benar orang. Nah, bagaimana kita melihat itu? Satu, perilaku juga begitu. Perilaku yang ditampilkan oleh orang berjamaah, ada yang marah-marah, ada yang ya saking dia ingin mencium hajar aswad itu sampai sikunya bermain begitu. Ada yang kehilangan dan macam-macam lah. Nah, bagaimana kita memandang? Siapa yang memperlakukan itu semua? Nah, masuklah kita ya la tataharrak illa biiznillah. Satu pun takkan bergerak kalau tak izin Allah. Nah, maka kita mulai itu afal. Itu afal siapa? Itu afalnya orang apa afalnya Allah begitu. Nah, kalau kita mulai afalnya orang, nah mungkin kita akan timbullah caci maki, kita akan melihatnya jengkel. Nah, tapi kalau kita melihat semua yang terjadi adalah afal Allah, nah, maka timbullah kesabarannya. Kita hanya memandang aja, melihat aja. Ini Allah yang memperlakukan. Ya, sebab manusia tidak akan mampu melaksanakan segala sesuatu kalau enggak dengan izin Allah. Jadi yang kita lihat itu af'al Allah yang diperagakan lewat hambanya. Ya, untuk kita ya menguji kita sendiri, apakah mampu enggak kita untuk melihat itu. Nah, mungkin kita dipijak kaki sama kawan kita. Mungkin saja ada makanan yang terlambat gitu ya. Masya Allah, itu semuanya itu riyadhah. Nah, makanya kalau orang memahami, nggak ada rasa kebencian, nggak ada rasa kemarahan. Ya, kenapa? Karena yang dilihatnya itu bukan lahirnya, yang dilihatnya itu adalah batinnya. Ya. Walaupun sebenarnya kita tidak pula bisa untuk meninggalkan syariat. Ya, kalau misalnya ya kita tinggalkan syariat ya salah. Ya. Bagaimana kita supaya bisa menjalankan secara syariat dengan benar, kemudian kita bisa memahami isi daripada syariat itu sendiri. Nah, itu pakaian ihram. Jadi pakaian ihram itu menanggalkan semua pakaian kehambaan untuk kita memakai pakaian ketuhanan. Lalu kenapa harus dua helai kain? Nah, isyarat lagi zahir dan batin. Artinya kalau berbuat baik, ya berbuat baik itu dari lahir sampai batinnya lah. Jangan hanya lahirnya saja berbuat baik tapi hatinya ngedongkol gitu. Jadi artinya harus lahir batin. Kalau memaafkan kesalahan orang, itu maafkan dari lahir sampai ke batin. Jangan hanya lahirnya saja semaafan bersalaman, tapi di batinnya ngedendam, awas lo katanya. Nah, itu enggak benar. Jadi artinya harus berlaku zahir batin, bersih lahir batin. Bukan hanya menampilkan yang zahirnya supaya kelihatan bagus, tapi batinnya jelek. Nah, itu enggak bisa. Makanya diisyaratkan dua helai kain untuk kita bisa membacanya zahir dan batin. Nah, kemudian kita lakukan tawaf. Nah, tawaf itu apa? Keliling Ka'bah. Nah, Ka'bah itu pusat ya, arah. Nah, makanya ya setiap kali kita sholat itu harus mengarah ke Baitullah. Itu ya. Qalbul mu'minin Baitullah. Nah, ini Baitullah yang ada di diri kita ya hati kita itu. Nah, pertanyaannya, kalau saja kita sholat mengarah ke Baitullah yang di Mekah, sholat itu apa? Sholat itu adalah syariat, perbuatan kita, ya secara ada perbuatan, ada perkataan. Jadi menyangkut perbuatan dan perkataan. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kita berbuat atau setiap kita mengucapkan kata-kata mengarah ke Baitullah apa tidak? Nah, ini kalau disyaratkan sholat, ya sholat kita mengarah ke Baitullah di sana kiblatnya. Dalam sholat itu ada perbuatan, ada perkataan. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
perkataan dan perbuatan, dan namanya syariat. Ya, dan nah pertanyaannya, apakah setiap kita melakukan perbuatan atau mengucapkan satu kata-kata menghadap kiblat apa tidak? Ya, mungkin bukan kiblatnya ke yang di Mekah. Nah, kiblat mana nih? Hati kita. Apakah setiap kita melakukan satu tindakan, satu perbuatan menghadap ke kiblat hati kita? Tidak. Itu masalah. Begitu juga kita mengucapkan kata-kata, ya, apakah menghadap ke kiblat hati apa tidak? Artinya hati itu ada apa? Hati itu adalah alat yang disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Menghadap ke situ tidak. Ya, artinya setiap kita perbuat, kita tentu harus karena Allah. Kita berkata karena Allah. Jadi bukan karena kebencian, bukan karena untuk pembohongan. Gitu. Itu namanya mengarah ke Baitullah. Ya. Karena Allah. Jadi kita berbuat, coba tanya dulu ke hati kita, itu menghadap Baitullah. Benar apa tidak perbuatan ini? Kalau benar, jalankan. Kalau tidak benar, tinggalkan. Omongan kita, apakah omongan ini benar apa salah? Artinya bohong apa benar apa tidak? Kalau bohong, tinggalkan. Tidak menghadap kiblat namanya kalau kita bohong. So menghadap kiblat itu harus lurus. Ya. Ke arah, ya, kembali ke Allah. Maka semua perbuatan karena Allah, kata ya. Salat karena Allah, puasa karena Allah, zakat karena Allah, haji karena Allah. Nah, kalau kita kembangkan, bergerak karena Allah, diam karena Allah, melihat karena Allah, mendengar karena Allah. Nah, semuanya mengarah ke Baitullah, kata ya. Nah, ingat hati kepada Allah terus menerus, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan, kata ya. Makanya ya dalam sholat itu, ya dalam sholat kan ada takluknya rukun. Ada rukun 13 kan bagi 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Nah, rukun qauli takluknya kemana? Kepada sama. Rukun fi'li takluknya kepada basar. Rukun qalbi takluknya kepada ilmu. Nah, maksudnya apa ini? Ya, rukun qauli ucapan yang diucapkan, talunya kemana? Kepada sama, didengarin, itu maksudnya. Jadi setiap kita ngomong itu didengarin, jangan caplos-caplos saja ngomong, gitu. Ya. Kalau di dalam sholat, setiap ucapan dalam sholat kita dengarin. Nah, kita ini baca Fatihah, dengarin baca Fatihah kita. Jangan hanya mekik-mekik aja tapi nggak kedengaran, kita juga nggak ngedengarnya. Ya, jadi setiap ucapan kita dalam sholat dengarin, mulai di takbirnya, baca Fatihahnya, tasbih dan segala macam. Pokoknya apapun kata-kata yang keluar dari mulut kita pada saat kita sholat dengarin. Itu namanya ta'alluq. Ya, makanya rukun qauli ta'alluq kepada sama. Nah, kemudian kita praktekkan di luar, gitu. Ya, nah, setiap kita ngomong sama orang dengarin. Ya, apapun yang akan kita ucapkan dengan lisan kita ini dengarin. Jangan hanya caplos-caplos kita ngomong tapi kita nggak ngedengar gitu. Itu satu. Kemudian rukun fi'li talunya kepada basar. Ya, apapun tindakan kita dalam sholat, berdiri kita, ruku kita, sujud kita, liatin tubuh itu lagi berbuat. Ya, dari mana kita tahu kita berdiri? Karena mata kita melihat tubuh kita berdiri. Dari mana kita tahu kita lagi sujud? Karena mata kita melihat badan kita lagi sujud. Nah, lalu kemudian ini isyarat, setiap perbuatan kita lakukan ya di luar sholat juga kita lihat. Nah, kita lihat misalnya badan kita lagi jalan, kita lihat badan kita lagi berbuat di sawah, nyangkol di sawah misalnya. Pokoknya apapun perbuatan yang muncul dari badan kita lihatin. Itu namanya ta'alluq, ya. Rukun fi'li ta'alluq kepada basar, gitu. Kemudian rukun qalbi ta'alluqnya kepada ilmu, tahu, gitu ya. Nah, tahu kita kalau kita ini berbuat itu. Ya, jadi mesti kita ada ta'alluqnya. Dan makanya apa yang kita lakukan dalam salat kita praktekkan di luar. Itu namanya kita ya memperhatikan diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, itu contohnya dalam salat. Nah, kemudian kita setelah kita tawaf tadi, lalu kita katakanlah kita sa'i. Nah, sa'i itu safa marwah, marwah safa. Kalau secara lahiriahnya hanya jalan cepat ya, atau lari-lari kecil lah gitu. Karena sejarahnya dulu kan ya Siti Hajar itu mencari air kan,
Nabi Ismail itu ditinggalkan oleh ayahnya di dekat Baitullah itu. Nah kemudian Siti Hajar ya mencari air karena kehausan. Nah ditinggalkanlah si bayi itu dekat Ka'bah itu. Nah, Siti Hajar cari air itu Safa Marwah, Marwah Safa. Nah waktu itu kan masih ada seperti batu-batuan itu. Nah, agak siring-siring, loncat sana, loncat sini. Nah akhirnya ya disebutlah sa'i, lari kecil gitu ya. Nah sudah lari-lari cari air Safa Marwah, Siti Hajar itu enggak menemukan air. Ya, akhirnya kembalilah dia ke Ismail yang sedang ya ditidurkan dekat Ka'bah sana di pasir. Nah, begitu dilihatnya ya di kakinya, di tumitnya Ismail karena dia nangis nerjang-nerjang begitu, tentang tumitnya itu ada basah. Nah, basah gitu. Akhirnya dikerok sama Siti Hajar. Rupanya ada air. Nyebar air itu, ada sana dari sini nyebar. Akhirnya dikerok lagi sama Siti Hajar, dikumpulkan zam-zam. Nah, ngumpullah air itu. Maka jadilah air zam-zam sampai sekarang. Nah, jadi kita lari-lari dari Safa Marwah, Marwah Safa 7 kali itu ya. Nah kalau hanya lahiriahnya saja ya maaf, ini mohon ampun sama Allah, kayak main-main lah gitu. Lari sana, lari sini gitu ya. Tapi Masya Allah, maksudnya apa? Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu, dan bersegeralah kamu meminta surganya, yang surga Allah itu seluas langit dan bumi, itu disediakan untuk orang yang takwa. Maksudnya apa? Berlari-larilah kamu menghindar dari kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu, ya dah. Walaupun kita mau ngomel aja sudah nggak mau lagi, membuli orang apalagi nggak mau lagi, ya. Mungkin kita mendengar ceramah misalnya di YouTube misalnya, kita nggak setuju, ya. Lalu kita omel-omel, nggak setuju itu bukan kena salah, karena kitanya yang nggak paham, gitu. Ya, kadang-kadang kan begitu, Pak. Orang bicara secara hakikat, kita pahami secara syariat, benturan terus. Lalu yang nggak paham tadi ngomel-ngomel, membuli-buli gitu, nyalah-nyalahin. Nah ini dapat dosa, bukannya dapat pahala, gitu. Kan sayang waktu kita gunakan untuk ngumpul-ngumpulin dosa, gitu. Mestinya kalau nggak paham nanya kepada yang ngerti, sehingga kita tahu kan gitu. Jadi isyarat daripada lari-lari itu menghindar dari kejahatan, walaupun hanya berburuk sangka sama orang sudah nggak mau lagi, gitu ya. Nah, jadi itu, jadi artinya sa'i itu apa? Berlari-lari kita menghindar dari kejahatan, dan berlari-lari pula kita untuk mengejar kebaikan. Ya, wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu minta surganya, yang surga itu seluas langit dan bumi. Artinya apa? Surga itu kan akan mendapatkan surga kenikmatan, kebaikan. Berlari-larilah kamu untuk mengejar kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Di mana surga itu seluas langit dan bumi, artinya kebaikan itu terbuka lebar kesempatan. Artinya kan seluas langit dan bumi, banyak sekali kesempatan kita berbuat baik. Mungkin saja bersedekah seteguk air putih, bersedekah kita sebingkah kurma, atau sekedar membantu orang tua kita nenteng tasnya, atau menyeberangkan orang menyeberang jalan. Itu banyak sekali perbuatan bagi orang takwa, bagi yang mau. Ya, kalau nggak mau, walaupun di depannya ada kebaikan, nggak mau pula dia lakukan itu. Nah, itu disediakan untuk orang yang takwa, bagi yang mau, yang percaya kepada Allah. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi maksudnya sa'i itu apa? Berlari-lari kita menghindari kejahatan, dan berlari-lari kita mengejar kebaikan. Nah, pada akhirnya setelah sa'i itu apa? Ada namanya tahallul, gunting rambut. Ya, gunting rambut itu apa? Maksudnya kalau hanya syariatnya saja kan gampang sekali itu. Ya, gunting rambut udah saya tahallul namanya. Yang tajian diharamkan, ya setelah tahallul boleh kita kerjakan, gitu ya. Misalnya pakai minyak wangi, tidak boleh karena kita lagi ihram, gitu ya. Nah begitu sudah tahallul, nah boleh kita pakai minyak wangi, misalnya seperti itu. Nah artinya tahallul itu ya memotong rambut-rambut nafsu. Jangan tamak lagi lah urusan dunia ini, ambil aja secukupnya, gitu ya. Jangan semuanya mau kita kerok semua, kawan nggak dapat kebahagiaan lagi, gitu.
Kita mikirkan anak 7 keturunan, yang mau kita siapkan. Kawan mikirkan makan hari ini loh. Nah, itu yang kita pikirkan. Jangan hanya mikirkan bagaimana kita mengumpulkan duit sebanyak-banyak sampai 7 keturunan. Pikirkan tetangga sebelah yang mereka bukan memikirkan untuk besok, untuk sekarang yang mereka makan kan nggak ada. Jangan dikerok semua gitu. Pikirkan orang lain. Jadi artinya menggunting nafsu ketamakan. Nah, sehingga kita sederhana dalam hidupnya ini. Puncak haji itu adalah wukuf di Arafah tadi, berhenti kita kepada Allah di alam ma'rifat. Nah, perjalanan kita menuju Allah gitu ya. Nah, berhentinya di mana? Berhenti kepada Allah. Nah, bagaimana kita berhenti kepada Allah ya? Arti ketemu Allah dulu. Ya, bagaimana kita ketemu Allah? Bertemu nur ma'rifat dengan nur iman. Bertemu paham dengan keyakinan. Jangan dipahami ketemu Allah itu kayak ketemu teman kita gitu. Ya, jangan pula dipahami nanti di akhirat ketemu Allah itu kayak ketemu teman kita duduk di kursi lalu salaman, ya enggak lah. Ya, bagaimana Allah itu sekarang begitu juga di akhirat nanti, enggak berubah-ubah enggak. Makanya kalau sudah ketemu Allah sekarang di sana pasti ketemu, enggak ketemu sekarang di sana enggak bakal ketemu enggak. Ya, karena Allah itu sifatnya baqa, kekal. Jadi bertemu Allah itu bertemu paham dengan keyakinan, ngerti kita siapa diri kita ini. Asalnya dari Allah, pulangnya ke Allah. Nah, itu kan. Jadi bukan ketemu Allah nanti nunggu di akhirat, sekarang ketemu Allah itu. Ya, ketemu paham dengan keyakinan. Jadi maka kita kaji mulai dari alam 7. Alam ahdah, wahdah, wahdiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Dulu kan pernah kita uraikan itu. Nah, misalnya alam ahdah itu apa? Alam kosong. Apa alam kosong itu? Zatul haq, zat semata-mata. Nah, lalu kemudian zat ini ya dirinya Allah itu atau zat itu ya menampakkan diri, namanya bertajalli menjadi nur zat. Nah, itu maka disebut dengan nuqtah awal. Titik 1. Nah, setelah nur zat menampakkan diri lebih jelas lagi menjadi nur Muhammad. Nah, maka disebut dengan nuqtah tsani, penampakan kali kedua. Siapa nur Muhammad? Ya nur zat itulah gitu ya. Nah, lalu muncullah disebut ruh Muhammad, lebih jelas lagi, maka disebutlah alam ruh gitu ya, alam arwah ya. Nah, dari alam arwah ini nah kita sudah mengakui Allah itu Tuhan kita. Ya, nah, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi, saya ingin serahkan amanah penting kata Allah kepada kalian. Siapa di antara kalian yang sanggup terima? Makhluk yang namanya manusia menyatakan kesanggupan. Karena manusia ini sudah menyatakan kesanggupan, maka Allah ingin menguji benar enggak manusia ini dapat mengemban amanah itu. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikanlah yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Jasad. Mana yang hidup? Ruh gitu ya. Maka dijadikanlah jasmani dan ruhani. Untuk apa? Untuk diuji ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang tercepat kembalinya ke Allah? Yang tercepat untuk menyerahkan amanah itu kembali gitu ya. Nah, dalam rangka ujian itu summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah. Masuklah kita ke alam misal, kandungan bapa. Dari kandungan bapa masuklah kita ke kandungan ibu, alam ajsam namanya. Nah, disitulah kita ditentukan laki atau perempuannya. Karena kita sudah mulai bertubuh gitu ya. Kalau tadinya kan belum. Nah, 9 bulan 10 hari umpama sampai kita waktunya turunlah kita ke bumi, alam insan namanya. Nah sampai kecil mungil kita jadi bayi, menjadi besar, menjadi dewasa, menjadi tua. Nah, kita sekarang ini awalnya dulu kan bayi dulu kita. Nah, dulu bujang gadis, cantik tampan dulu, nggak kayak sekarang nggak. Sekarang udah piot-piot, ya karena udah tua lah gitu ya. Nggak langsung piot-piot, enggak, ada cantik dulu. Bapak-bapak ini tampan-tampan dulu. Ya. Nah, coba kita telusuri lagi itu. Sekarang posisi kita seperti ini, gigi sudah pada copot gitu ya, kulit sudah kendor gitu. Jalan pun sudah agak susah kena asam urat
Ini kondisi kita zaman sekarang, ketika sekarang. Dulu sebelum terjadi kita tua begini, bujang kita. Gadis yang perempuan. Nah, sebelum bujang gadis kita anak-anak. Ya. Sebelum jadi anak-anak kita bayi. Sebelum kita jadi bayi, dalam kandungan ibu kita dulu. Sebelum kita di kandungan ibu di mana? Kandungan bapak. Sebelum jadi masuk kandungan bapak di mana? Di alam ruh. Ya, kita masih bersifat ruh. Sebelum kita menjadi ruh, kita ada di mana? Nur Muhammad. Ya, sebelum kita jadi Nur Muhammad ada di mana? Nur Zat Allah. Nah, berarti diri kita ya itulah diri kita ini sebenarnya. Ya. Enggak terpisah, maka kita tidak bisa disebut dengan berdiri sendiri, ya ta? Yang berdiri sendiri itu Allah, ya ta? Makanya dari zat kepada nur zat kepada Nur Muhammad, sebenarnya itulah dia itulah. Makanya hakikatnya kita ini enggak ada, ya ta? Hakikatnya enggak ada. Nah, makanya perlu kita kaji. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an itu disebutkan faqtulu anfusakum, bunuh dirimu itu. Ya. Nah, jadi kalau nggak dibunuh dia nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa balik kata ya. Nah, kalau istilahnya Rasul kan mutu qabla anta mutu kan, matikan dirimu sebelum kamu mati. Kalau Allah lebih tegas lagi itu, faqtulu anfusakum fataba alaikum. Ya, bunuh dirimu itu dulu. Artinya yang dibunuh itu keakuan diri kita. Ngaku-ngaku kita yang pintar, kita ini ada. Nah, ngaku-ngaku itu bunuh itu, matikan. Sehingga kita kembalilah kepada Allah. Jadi kembali ke asal, ibaratnya gini, Pak. Ini air, ya. Ini air ini kan bisa diminum nih, ya. Nah, itu masuk freezer, jadi batu, nggak bisa diminum lagi. Nah, kalau kembali ke asal mana? Kembali jadi air lagi, gitu. Yang tadi jadi batu, balik jadi air lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, balik ke Allah lagi, gitu. Nah, itulah gambarannya Bapak Ibu. Itu makanya ibarat berjalan, tiba di Allah baru berhenti. Wukuflah di Arafah, berhenti kepada Allah di alam ma'rifat. Makanya ngaji itu mesti itu, Pak. Jangan diremehkan, ya. Nggak bakal paham kita kalau kita tidak kaji. Ya, makanya dua, ya. Ada amaliyah, ada ilmiah. Ada syariat, ada hakikat, ya. Rajinlah kita melakukan syariat, tapi kita tidak paham. Sama saja kita berjalan tanpa tahu tujuan, kata ya. Makanya dua-duanya harus kita tempuh. Ngaji ya supaya kita, tapi ngajinya itu harus terarah, Pak. Jangan asal ngaji. Kadang-kadang kita ini memang penting ikut ngaji. Yang kita kaji apa? Kata, pernah dulu, Pak, saya disuguhkan. Ya, kata protokolnya ini pengajian Buya, katanya sudah 989 kali. Ya, setiap hari Minggu ya ngajinya. Gurunya ganti-ganti, cuman jamaahnya ya inilah katanya. Nah, pikiran saya kalau sudah 9.889, Masya Allah itu sudah berapa? 3 tahun, 10 tahun lah itu. Ngajinya sudah 10 tahun. Nah, begininya 10 tahun gitu ya. Gurunya ganti-ganti, jamaahnya ini. Berarti sudah ngelotok kering urusan agama ini. Nah, akhirnya saya tanya, Bapak Ibu yang sudah ngaji 10 tahun ini, saya mau tanya dulu, rukun sholat ada berapa? Alhamdulillah, enggak satu pun bisa jawab. Sebanyak itu jamaah, entah mereka memang enggak mau menjawab atau enggak tahu ya. Saya tunjuk satu, Ibu, saya bilang, berapa rukun sholat? 20 katanya. Saya bilang, kalau 20 itu sholat tarawih itu. Nah, maju lagi gitu kan. Bapak Ibu kita tadi kan sholat, saya bilang kan, karena ngajinya sesudah sholat zuhur gitu. Tadi sholat zuhur, ingat Allah enggak? Iya Bu ya, ingat Allah. Nah, apanya Allah yang Bapak Ibu ingat? Saya bilang. Apanya Allah yang diingat? Namanya apa Allahnya? Nah, gimana cara ngingatnya? Ya dah. Nggak ada yang tahu. Saya tanya lagi, yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? Dia mengatakan 5. Sebenarnya rukun Islam kalau 5. Dia mengatakan 6. Sifat wajib bagi Allah nggak tahu. 10 tahun ngaji ini saja nggak jelas. Nah, jangan sampai kita, kata orang Padang, kok malam babi minyak, kok siang babi masuk.
Ya, artinya habis waktu kita tapi nggak mencapai tujuan gitu. Jangan asal ngaji. Kadang-kadang kita ya ngajinya rajin. Kenapa rajin? Pakai seragam. Bukan itu yang kita tuju. Mengenal Allahnya. Makanya saya bilang kalau ngaji itu kita lihat. Kita ngaji syariat, ngaji tarekat, ngaji hakikat, apa ngaji ma'rifat. Ya. Jangan muter-muter di situ terus. Habis umur kita ya buka kulit terus gitu. Syariat melulu, sahabat halal haram, dosa pahala. Itu yang dikejar-kejar itu pahala sama surga gitu. Ya, kenapa dikejar-kejar? Karena surga itu banyak bidadarinya. Ya. Yang dikejar itu pahala surga. Maka saya bilang di jamaah di luar, udahlah Pak, saya bilang, tinggalkan dululah persepsi kita ke urusan pahala sama surga itu. Gunakan waktu kita untuk kembali ke Allah dulu. Ini yang penting. Ya dah. Urusan pahala terserah Allah, mau dikasih ya alhamdulillah, enggak dikasih ya terserah Allah lah. Ya, masuk surga atau masuk neraka itu hak Allah. Ya, banyak orang rajin ibadah tapi masuk neraka. Ya, seperti Nasuha, enggak pernah ibadah tapi masuk surga. Ya dah. Kalau Allah masukkan siapa yang larang? Ya dah. Itu artinya yang kita fokuskan gimana kembali ke Allah. Nah, untuk kembali ke Allah itu yang dikaji itu tasawuf. Ya. Tauhid ya, hakikat dan ma'rifat. Nah, kaji itu. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, kalau sudah sampai ke Allah, nah berhentilah, wukuflah di situ. Nah, jangan kemana-mana lagi. Tapi awas Pak, ibarat sampai di puncak, kemungkinannya hanya dua, bertahan atau turun. Nah, iblis ini berusaha betul supaya turun. Ya dah. Maka jangan lupa ambillah kerikil di Muzdalifah. Berangkatlah ke Mina, lemparlah itu. Artinya kita perlu jaga jangan sampai kita terkena bujukan daripada iblis sehingga kita turun lagi ke bawah. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita mohon, mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita. Ya insyaallah semua kita pada akhirnya kembali kepada Allah dengan selamat, husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya kira demikian saja Bapak Ibu. Ya, mungkin masih ada waktu untuk kita diskusi satu atau dua. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين